Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang masih tetap setia dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas bagaimana caranya untuk kita terbebas dari gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Nah, ini sebuah cara agar kita bisa sembuh dari masalah psikosomatik, yaitu gangguan perasaan yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Nah, memang untuk membahas psikosomatik ada dua komponen yang harus kita atasi. Yang pertama, komponen pikiran, yang kedua, sensasi fisik. Jadi, kita harus paham bahwa komponen pikiran dan komponen fisik memang saling berhubungan. Dalam pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan pada konten video sebelumnya bahwa apa yang dialami oleh pikiran kita yang akhirnya merasakan kecemasan itu disebabkan oleh sudut pandang pikiran kita yang memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang, sehingga tubuh kita akan memberikan reaksi dengan memunculkan hormon kecemasan, hormon kortisol. Nah, kemudian bagian pencernaan kita juga akan bereaksi dengan memproduksi zat asam lambung yang berlebih. Nah, zat asam lambung yang sudah naik, teman-teman sudah rasakan sendiri sensasinya seperti apa. Perut terasa kembung, nafas terasa sesak, kemudian jantung berdebar, telinga berdenging, tenggorokan terasa kering, leher tercekik, hidung tersumbat, mulut terasa pahit, pandangan mata rabun, kepala keleyengan, badan terasa sakit semua, linu-linu, bahkan hingga kesemutan dan mati rasa. Nah, itu salah satu contoh sensasi-sensasi fisik. Kemudian sensasi-sensasi pikiran mudah cemas, mudah takut, takut gila, takut mati, takut terkena penyakit yang berbahaya, dan juga kecemasan itu dirasakan dari mulai kita bangun tidur hingga kita siang hari, bahkan hingga menjelang malam hari, menjelang tidur lagi. Jadi kesimpulannya, kita akan merasakan sensasi itu sepanjang hari, dan saya pernah mengalaminya selama bertahun-tahun, bahkan hampir 2 tahun. Nah, untuk itu saya ingin membantu Anda untuk menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya yang dulu sering mengalami serangan panik, gangguan kecemasan yang tidak terkendali hingga psikosomatik. Ya, sensasinya sudah saya rasakan semua, sesak napas sepanjang hari, sering ingin bersendawa, perut kembung, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Tapi hingga akhirnya saya bisa sembuh, bisa mampu menjalankan aktivitas normal kembali, sehat seperti semula. Nah, bagaimana caranya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi fokus yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyembuhkan sensasi yang ada di dalam pikiran kita. Karena nanti sensasi-sensasi fisik, bagaimana cara mengatasi perut kembung, jantung berdebar, sesak napas, mungkin ada pokok bahasan lagi di dalam video-video saya yang selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya pertajam lagi, khusus membahas sensasi-sensasi gangguan kecemasan yang kita alami. Teman-teman semua, sebelum kita bahas bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan yang tidak terkendali ini, ada 4 komponen yang mendasari kenapa seseorang mengalami gangguan kecemasan. Komponen yang pertama adalah trigger. Trigger itu pencetus, faktor pencetus. Kenapa seseorang itu mengalami gangguan kecemasan? Jadi, faktor pencetusnya itu apa? Dan kita harus tahu kenapa kita tiba-tiba mengalami gangguan kecemasan. Nah, bagi orang yang sedang tidak mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali, itu juga mengalami kecemasan, tapi kecemasannya bisa terkontrol, bisa dia hadapi. Contoh kecil begini, ketika kita sedang jalan-jalan ke kebun misalnya, tiba-tiba kita menemukan
hewan buas, ular, tentu saja pembawaannya cemas, keringat dingin, lutut bergetar, jantung berdebar-debar. Dan itu sensasi-sensasi yang kita rasakan di dalam fisik kita. Misalnya ularnya besar dan kita tahu bahwa ular itu berbisa, misalnya king cobra, pasti kita mengalami sensasi cemas, sensasi serangan panik karena jantung juga berdebar-debar saking takutnya. Nah, itu bisa kita atasi ketika kita pergi, kita menjauh. Jadi kita menemukan keputusan, menemukan solusi. Oh, ketika kita menghadapi binatang buas, yang kita lakukan cuma dua, membunuh binatang itu, atau kita pergi, kita lari, atau mengusirnya. Jadi orang itu bisa mengkontrol kecemasan itu sendiri. Nah, ketika dia sudah pergi, ketika kita orang itu sudah tidak merasa terancam lagi, ya otomatis kecemasan itu akan hilang, akan mereda dan normal kembali. Jadi sangat nggak wajar ketika misalnya orang itu ketemu binatang buas, kejadiannya sudah berlangsung tadi, tapi hingga esok hari bahkan hingga berbulan-bulan, tapi orang itu masih terus-terusan cemas. Nah, itu nggak normal, masuknya dalam kecemasan yang tidak terkendali. Nah, inilah yang sedang dialami oleh orang-orang yang mengalami masalah gangguan kecemasan yang tidak terkendali hingga psikosomatik, gangguan perasaan yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Nah, sebagai contoh ya, mengapa seseorang mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali? Ini contoh sederhananya. Ada seseorang yang belum menikah hingga umurnya mungkin sudah dewasa, 30 tahun ke atas. Nah, pasti orang tersebut sudah sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan ketika sedang berkumpul pasti diledekin, kapan kawin, kapan kawin. Ketika dia sedang di rumah juga didesak oleh orang tuanya. Dan hal itu makin lama akan membuat perasaannya tertekan, merasa cemas, merasa takut. Ketika dia ketemu dengan orang lain, seolah-olah ada orang lain yang mengomongin dia, seolah-olah ada orang lain yang sedang memperguncingkan dia. Makanya dia jadi antisosial, di rumah terus. Nah, awal-awal dia akan merasakan kecemasan yang biasa, tapi semakin sering akhirnya kecemasan itu meningkat, bahkan hingga membuat orang itu depresi, membuat orang itu putus asa. Dan itulah akhirnya ketika kecemasan itu tidak bisa terkontrol akan mengakibatkan psikosomatik, gangguan kecemasan yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Itu sekedar contoh. Nah, jadi sama aja, kasus-kasus yang lain juga sama. Ketika orang itu misalnya punya masalah yang tadinya berhubungan dengan keuangan, finansial, terlilit hutang, ketika dia mungkin sudah jatuh tempo mendekati tanggal seseorang itu harus membayar, kecemasannya akan semakin meningkat karena dia tidak mampu untuk membayar, melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu juga salah satu contoh, karena banyak sekali mengapa orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan diakibatkan oleh problematika kehidupan sehari-hari. Ya, orang yang tadinya dianggap positif, misalnya berpikir ambisius, orang itu pengen sukses, pengen kaya, pengen mengejar cita-cita tertentu. Ketika pikiran itu, keinginan itu dia pikirkan berulang-ulang, orang itu juga akan mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Bukan keinginannya yang salah, tapi cara dia berpikir yang berulang-ulang terus, secara terus-menerus. Sesuatu yang positif, tapi dia ulangi terus secara menerus-menerus, yang akhirnya membuat dia merasa stres sendiri karena keinginannya begitu kuat. Akhirnya dia mengalami gangguan kecemasan. Nah, itulah yang disebut trigger, disebut cantolan, pencetus, faktor pencetus mengapa seseorang mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Nah, karena ini sifatnya setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam mengalami kisah kehidupan yang berbeda-beda setiap orang, tentu saja tidak bisa secara umum saya kasih jawaban yang spesifik, yang khusus. Kalau menghadapi sensasi seperti ini, caranya seperti ini. Itu tergantung kemampuan kita untuk mengenali
Apa sebenarnya hal-hal yang membuat pikiran kita tiba-tiba nyantol memikirkan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita membuat kondisi pikiran kita menjadi cemas. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah tahu apa saja hal-hal yang membuat kita cemas, ya kita kondisikan, sudahlah, tidak usah pikirkan hal itu lagi. Ayo cepat ambil keputusan apa yang akan kita lakukan. Sama halnya seperti tadi contoh pertama yang saya sampaikan. Ketika kita ketemu ular, bertemu hewan buas misalnya king cobra yang panjangnya 2 meter, badannya besar seperti ular piton, karena king cobra memakan ular lagi. Tentu kita sangat ketakutan karena itu ular beracun dan badannya besar, tubuhnya besar. Nah, kita harus ngambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Pergi atau kita bunuh ular itu supaya kita terbebas dari kecemasan. Nah, kalau kita berdiam diri terus di situ, ya kita akan mengalami kecemasan sepanjang hari setiap saat, karena kita berdekatan dengan makhluk yang berbahaya yang mengancam keselamatan jiwa kita. Sama halnya ketika kita misalnya sering dibully belum menikah, sering diledek. Nah, kita harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari masalah ini? Harus mengambil keputusan, jangan berdiam diri. Keputusannya contohnya mengajak seseorang untuk diskusi, baik itu keluarga, orang tua, ataupun orang yang kita percaya. Misalnya solusi yang kedua mungkin dia bisa merantau pergi ke tempat yang jauh, sehingga dia terbebas dari lingkungan itu. Di lingkungan yang baru dia bisa membuka identitas baru yang membuat dia merasa nyaman. Ketika orang itu misalnya mengalami konflik keluarga yang membuat dia cemas, cobalah diajak diskusi dengan keluarga itu. Bagaimana nih kondisi kita? Sudah tidak ada kecocokan dan saling menghormati antara satu orang dengan orang yang lain. Solusinya gimana? Apakah kita bisa berdamai? Atau saya harus angkat kaki dari rumah ini dan pergi dan memulai hidup baru? Itu harus ada keputusan. Ya, kalau kita berdiam diri dengan kondisi yang tidak kondusif, kondisinya sudah tidak sudah tidak sehat lagi, ya otomatis kita akan mengalami gangguan kecemasan sepanjang hari. Jadi pilihannya ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan dari masalah penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan? Ya, itu salah satu contohnya. Contoh lain ya mungkin banyak, ketika seseorang itu misalnya memiliki keinginan, cita-cita, dan terbiasa berpikir, memiliki kebiasaan berpikir, memikirkan bisnis agar dia ingin kaya. Ya sudahlah, gak usah dipikirin terus. Toh akhirnya justru bukan membuat kita semakin baik, semakin bahagia, tapi malahan membuat kita stres. Kita kan tahu bahwa kemampuan kita seberapa, dan kita juga paham bahwa rezeki, jodoh, dan kematian sudah ada yang mengaturnya tersendiri, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya ya kita harus bisa menyejukkan, melembutkan perasaan diri kita sendiri. Kita harus tahu apa penyebabnya yang membuat kita menjadi cemas, dan kita juga harus tahu caranya bagaimana agar kita bisa mengambil keputusan. Sesuatu disebut keputusan artinya sudah putus. Ketika kita sudah mengambil keputusan, artinya kita sudah tidak mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Ketika seseorang putus dengan pacarnya, ya kalau kita masih mengingat-ingatnya lagi, kita akan cemas sepanjang hari. Kita harus mengambil keputusan, sudahlah, itu masa lalu. Saat ini saya nggak akan memikirkannya lagi. Kalau saya memikirkannya terus, saya akan menjadi cemas. Dan saya tahu kecemasan itu bukan hanya dirasakan oleh pikiran saya, tapi tubuh saya juga menderita. Nafas sesak, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita sudah paham bahwa pikiran yang negatif, yang membuat kita marah, benci, kecewa, dendam, itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Artinya kita rugi 2 kali. Sudah mah kita kecewa, merasa disakiti, merasa gak nyaman dengan kondisi yang kita alami, kita juga
akan rugi 2 kali stres karena kita mengalami sensasi-sensasi yang dirasakan oleh bagian tubuh kita. Nafas sesak, jantung berdebar, kepala kelayangan yang sangat-sangat mengganggu aktivitas kita sepanjang hari. Kita jadi tidur-tiduran, jadi rebahan, jadi orang yang tidak produktif dan hilang rasa kebahagiaan menjalani hidup selanjutnya. Jadi poin pertama yang tadi saya bahas adalah kita kenali trigger, pencetus kecemasan kita itu apa. Dan seperti contoh yang tadi saya sampaikan sebelumnya, setiap orang kasus per kasusnya berbeda-beda. Dan teman-teman setelah tahu penyebabnya apa, dan pastikan teman-teman sudah tidak mengingatnya lagi, karena hal itu akan membuat seseorang menjadi cemas. Yang kemudian yang kedua, mengapa seseorang mengalami kecemasan? Alasan yang kedua, kalau yang pertama itu trigger, faktor yang membuat seseorang mengalami kecemasan, faktor pencetus. Nah, faktor yang kedua adalah nganggur. Artinya, seseorang yang tidak beraktivitas sama sekali itu rawan dengan masalah gangguan kecemasan. Jadi kalau teman-teman rebah-rebahan, tidur-tiduran, males-malesan, dan bingung harus berbuat apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika teman-teman sedang mengalami kebingungan seperti itu, karena mungkin ada masalah tertentu yang membuat kondisi teman-teman menjadi akhirnya mengurung diri di kamar dan tidak beraktivitas apa-apa, itu rawan akan mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Nah, jadi kita harus pahami dulu, ketika kita otaknya terus berpikir, itu lama-kelamaan otaknya akan menjadi lemah, lelah, memorinya akan terasa penuh, dan akhirnya energi kita habis terkuras. Nah, untuk itu teman-teman harus sadar, kalau kita menggunakan kemampuan otak kita secara berlebihan, justru bukannya positif, tapi malahan negatif. Akhirnya apa? Kita seperti orang yang loyo, orang yang kehilangan semangat karena energinya habis, tenaganya habis. Jadi tenaga, energi bisa habis bukan hanya aktivitas secara fisik bekerja, tapi juga kalau kebanyakan mikir atau berpikir yang mendalam. Nah, kadang-kadang ketika kita misalnya rebah-rebahan, nganggur-nganggur, atau nggak punya aktivitas sama sekali, otak itu akan berpikir secara liar. Makanya disarankan jangan berpikir terlalu mendalam. Sebagai contoh, ketika kita ngobrol dengan orang lain, jangan ngobrolin sesuatu yang mendalam dan berlebihan. Nah, kadang-kadang ada orang yang suka merenung tentang sesuatu yang kadang-kadang ya menurut saya konyol ya. Kadang setiap orang juga sekali dalam hidupnya pasti pernah berpikir, apa itu kehidupan? Kenapa jagat raya ini diciptakan? Apa tujuan hidup saya? Kok bisa-bisanya ya saya lahir dari keluarga ini? Kok bisa-bisanya ya nasib saya seperti ini? Nah, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan itu di dalam diri kita, pasti akan ada jawaban dalam pikiran kita yang lainnya, dalam batin kita lainnya, yang akan saling berdebat, dan akhirnya kita terpancing untuk berpikir mendalam. Berpikir mendalam itu boleh, asal tidak berlebihan, karena ketika seseorang yang memiliki sifat seperti orang yang memiliki kebiasaan berpikir mendalam, otomatis dia akan rawan mengalami gangguan kecemasan karena otaknya lelah. Jadi untuk bisa memahami apakah saya cara berpikirnya berlebihan, ini ada parameternya. Ketika seseorang memikirkan sesuatu yang di luar kemampuannya, itu artinya orang itu sudah berpikir mendalam. Jadi kalau dia berpikir sesuatu yang di luar kontrol kemampuannya, orang itu akan terjebak ke dalam pikiran yang mendalam. Kita harus sadar,
Sesuatu di dunia ini yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita memikirkan orang lain, memikirkan objek lain yang tidak bisa kita kendalikan, ya pasti kita akan menjadi seorang yang pencemas. Sebagai contoh begini, ada seseorang yang konflik dengan pasangannya misalnya. Kita kadang-kadang suka ngebatin di dalam diri kita sendiri. Kok bisa-bisanya dia berbuat seperti itu kepada saya? Padahal kan saya sudah berbuat baik kepada dia. Kok air susu dibalas air tuba? Kok kebaikan dibalas dengan pengkhianatan? Padahal saya sudah sangat percaya dengan dia. Misalnya ada pikiran yang seperti itu. Nah, solusinya apa? Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa orang lain di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Nah, kalau sudah begitu gimana? Solusinya hanya tinggal mendoakan, mudah-mudahan orang itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Tuhan, sehingga dia berubah menjadi orang baik. Karena saya pernah mendapatkan curhatan ya, mungkin dari seseorang yang mengalami konflik dengan keluarganya. Misalnya ada seseorang yang konflik dengan keluarganya, orang tuanya atau saudaranya. Nah, kalau sudah demikian solusinya gimana? Ya solusinya kita harus sadar bahwa orang lain itu di luar kontrol kita. Jadi ketika kita mengalami kondisi seperti itu, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu untuk selalu berbuat baik terhadap diri kita. Kita tidak bisa juga memaksakan orang lain akan menyenangkan diri kita. Kita juga tidak memaksakan ketika orang itu sudah kita anggap orang yang paling percaya dan kita sudah memberikan kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan juga. Kita nggak bisa ngarep seperti itu. Manusia itu kompleks ya, makhluk yang misterius. Kadang-kadang seseorang yang kelihatannya jahat bisa jadi itu suatu saat malah akan berbuat baik kepada kita. Seorang yang kita anggap orang itu baik, yang kita percaya, bisa saja suatu saat akan mengkhianati kita. Artinya memang manusia itu misterius. Jadi setiap orang juga punya pola pikir sendiri-sendiri, karena komponen otaknya juga berbeda-beda, kepalanya juga berbeda-beda, pengalamannya juga berbeda-beda, pasti juga cara berpikirnya akan berbeda-beda. Nah teman-teman semua, jadi ketika kita nganggur, ketika kita sama sekali nggak aktivitas apa-apa, pasti otak kita akan melayang-layang dan memikirkan orang lain, memikirkan hal yang bukan-bukan. Nah, jadi ketika kita otaknya sudah mulai cemas nih, wah saya kayaknya kebanyakan mikir, kita harus sadar bahwa oh iya, ternyata yang saya pikirkan itu di luar kontrol kita. Artinya apa? Kita kembali harus memfokuskan terhadap pikiran kita terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Jadi kita langsung stop, saya nggak mau memikirkan ini lagi, itu di luar kontrol kita. Ketika kita tiba-tiba keingetan orang lain, keingetan mantan, atau keingetan orang yang menyakiti kita, atau keingetan siapapun yang nggak kita sukai, kita langsung sadar, oh iya, hal itu di luar kontrol kita. Ketika kita mengalami tragedi yang mungkin sangat membuat kita sakit hati, itu juga di luar kontrol kita. Ketika kita mengingat misalnya memiliki usaha bangkrut, ya itu juga di luar kontrol kita. Mengingat suatu musibah tertentu, itu juga di luar kontrol kita. Nah, pikiran-pikiran itu akan hilang kalau kita nggak nganggur, artinya kita beraktivitas. Jadi ingat ya prinsip yang tadi dibahas, bahwa hidup itu bukan hanya dipikiri tapi juga dijalani. Kemudian penyebab ketiga, poin ketiga, mengapa seseorang cemas, mudah pencemas, karena orang itu kebanyakan main handphone. Nah, gadget itu sebenarnya sumber kecemasan. Mungkin dulu-dulu di tahun 90-an atau sebelum 2000 ya, sebelum era canggih smartphone seperti sekarang ini, orang-orang masih nyaman dengan aktivitas normal sehari-hari tanpa gadget ya. Jadi kadang-kadang
ketemuan tanpa membuat janji terlebih dahulu juga kadang-kadang normal-normal saja, nggak ada masalah. Tapi dewasa ini ketika semenjak ada zaman gadget, kadang kita ngumpul-ngumpul dengan orang lain misalnya di satu komunitas, bukannya ngobrol person to person ya, orang ke orang, malahan asik masing-masing dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Artinya apa? Kehidupan ini memang sudah sangat banyak bergantung kepada gadget ya, smartphone dalam hal ini. Nah, jadi teman-teman semua, sisi negatifnya juga banyak dengan smartphone. Kadang-kadang ketika kita dalam kondisi cemas, sedang mengalami psikosomatik, kita mengurung diri di kamar, kadang-kadang kita iseng otak-ngatik konten-konten ya, konten-konten kehidupan pribadi seseorang. Misalnya ada artis-artis tertentu yang menceritakan kehidupan pribadi hidupnya dia. Nah, makin lama kadang-kadang alam bawah sadar kita akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kadang-kadang bergumam dalam hati, oh itu indah banget ya hidupnya, oh itu enak banget ya hidup seperti dia. Muncullah perasaan-perasaan ya rendah diri lah, terus kemudian merasa tidak berharga dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran negatif itu akan memunculkan perasaan depresi, perasaan cemas, dan perasaan-perasaan negatif tentunya, yang membuat diri kita seolah-olah tidak berharga, tidak memiliki kualitas, tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, itulah yang berbahaya. Kemudian juga kalau kita nonton film misalnya, banyak di konten-konten tayangan yang ada di smartphone, konten film atau informasi berita-berita, berita kriminal atau berita-berita penyakit, kita jadi takut. Kita kadang-kadang cari informasi tentang masalah psikosomatik, gangguan kecemasan. Banyak orang-orang yang memberikan informasi-informasi yang katakanlah menakut-nakuti diri kita, sehingga kita tersugesti. Oh, orang itu ya bahkan sampai meninggal. Oh, orang itu ya bahkan sampai memiliki sakit yang serius dan parah. Ya, sekarang banyak banget ya fanpage di media sosial, komunitas orang-orang yang tergabung di dalam penderita gangguan kecemasan. Jumlahnya juga beribu-ribu. Saya juga pernah ikut di dalamnya. Kadang-kadang ya, kalau kita tidak bisa mengkondisikan mental diri kita, kita kadang-kadang membaca komentar-komentar orang lain, pernyataan-pernyataan, testimoni atau statement-statement dari orang lain yang menyampaikan, wah saya udah mengkonsumsi obat ini tapi sensasinya begini, tambah parah, dan lain sebagainya. Ya, kebanyakan ada informasi-informasi yang justru akan membuat diri kita semakin takut dan cemas. Makanya buat teman-teman semua, jadi waspada menggunakan gadget, karena judul yang sudah kita sampaikan sebelumnya, seseorang menjadi pencemas karena memori otaknya kepenuhan, kebanyakan informasi, kebanyakan data. Nah, apalagi dengan kita membuka smartphone, ya otomatis otak kita akan semakin pusing, semakin data, semakin kebanyakan data yang kita serap di dalam otak kita. Nah, mending kalau informasinya positif. Kadang-kadang banyak informasi-informasi negatif yang membuat kita lelah otaknya untuk hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Nah, jadi teman-teman, tolong batasi penggunaan smartphone hanya secukupnya, hanya dalam kondisi kita benar-benar rileks dan santai. Tapi ketika kondisi kita cemas, ya otomatis kita hindari smartphone yang berlebihan. Nah, kemudian poin yang tadi berhubungan dengan smartphone, ketika kita melihat konten-konten tentang kehidupan orang lain, ya kita harus bisa meminimalisir untuk tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain.
Suatu hal yang paling menarik di dunia ini hanya satu, yaitu kehidupan diri kita sendiri. Kita jangan sampai merasa bahwa diri kita hanya pemeran pembantu, tapi pastikan dalam menjalani hidup ini kita benar-benar adalah seorang pemeran utama. Ya, artinya apa? Kita hanya fokus memikirkan, hanya fokus menjalani kehidupan yang sedang kita jalani secara nyata, secara real. Jadi nggak usah mikir-mikirin kehidupan orang lain yang belum tentu kita kenal dengan baik. Misalnya melihat kehidupan artis, kehidupan selebriti, kehidupan orang-orang tokoh terkenal lainnya yang kadang-kadang justru akan membuat kita iri, akan memunculkan perasaan dengki dan lain sebagainya, dan akan mengabaikan nikmat yang kita miliki. Jadi, nah itulah bahayanya menggunakan smartphone yang berlebihan. Justru kita akan meninggalkan kehidupan nyata yang sebenarnya lebih indah dan lebih terbebas dari masalah gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Nah, teman-teman semua, faktor terakhir, faktor keempat, mengapa seseorang mengalami gangguan kecemasan, yaitu orang tersebut tidak bisa mandiri. Nah, jadi ini solusinya. Jadi buat teman-teman semua, kita kadang-kadang dalam puncak kecemasan dan ketakutan dan mengalami gangguan psikosomatik yang hebat, muncul perasaan-perasaan untuk menyalahkan orang lain, muncul perasaan-perasaan untuk mengkambing hitamkan orang lain. Walaupun pada kenyataannya memang ada seseorang yang menghancurkan kepribadian diri kita. Kadang-kadang mungkin kita pernah mengalami trauma, ditipu, dikhianati, dikecewakan, disakiti oleh orang lain. Bahkan orang yang menyakiti itu ada di dalam lingkaran terdekat dan di dalam diri kita, bahkan di keluarga diri kita. Ada konflik orang tua dengan anak, dengan saudara, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan saudara, dengan sahabat dekat sendiri, sehingga orang tersebut mengalami gangguan kecemasan. Nah, kalau sudah terjadi demikian, poin yang terakhir yang harus kita ingat adalah kita harus benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan diri kita sendiri. Kita harus mengingat kata-kata mutiara ini. Ini hidup kita, tanggung jawab kita. Coba teman-teman renungi. Ini hidup kita. Pada dasarnya manusia itu hidup sendiri-sendiri. Pada dasarnya manusia itu bertanggung jawab terhadap kehidupan yang sedang dia jalani. Toh pada akhirnya setelah kita mati, nanti kita juga mempertanggungjawabkan sendiri. Seperti seseorang yang sedang sekolah dan kita akan menerima rapot. Nah, rapot itu nilai-nilai. Nah, sama ilustrasinya demikian. Kita lahir ke dunia ini sendiri dari mulai bayi. Dulu di dalam perut, ya kalau mungkin punya saudara kembar ya ada yang nemenin. Kalau lahirnya sendiri, setelah mati dikubur juga kita sendiri. Artinya manusia akan mempertanggungjawabkan segala tingkah laku perbuatannya di hadapan Tuhan juga seorang diri. Ya artinya jangan sampai waktu kita hanya sibuk memikirkan menyalahkan orang lain. Ini hidup kita, tanggung jawab kita. Kalau ada orang lain yang mengecewakan, menyakiti diri kita, ada orang lain yang tidak berkenan di dalam hati kita, kita pastikan semata-mata itu hanya ujian dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu sudah masuk dalam takdir yang harus kita jalani. Suka nggak suka harus kita jalani, suka nggak suka harus kita lewati. Kita jangan terjebak di dalam lingkaran setan, memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Ingat ya, bahwa kehidupan ini adalah tipu daya yang membuat manusia ini lupa akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan pastikan teman-teman memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan dunia ini jangan sampai menjadi patokan, karena kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan kita setelah mati, bertemu Tuhan dan hidup di dalam alam keabadian. Artinya rugi di dunia ini nggak masalah, nggak apa-apa. Kita rugi bangkrut dalam bisnis nggak masalah.
kita diolok-olok, dicaci maki orang, nggak masalah selama kita ikhlas, selama kita bisa berdamai, dan ini akan mendapatkan ganjaran pahala dari Tuhan yang Maha Kuasa atas ketulusan hati kita. Apapun yang terjadi, tetap kita menjadi orang baik. Orang baik akan menyelamatkan diri kita. Orang baik tetap akan disukai oleh orang lain, dan orang baik pasti akan disayang oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman semua, jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai masalah gangguan kecemasan dan apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami cemas di dalam hidupnya sehari-hari. Yang pertama adalah trigger, pencetus, faktor pencetus. Apa yang mencetuskan seseorang itu menjadi cemas, dan kita harus tahu karena setiap orang memiliki karakteristik problem peristiwa yang berbeda-beda. Apakah dia punya cita-cita yang tidak tercapai atau terlalu berlebihan dalam berpikir. Nah, kita harus paham apa yang men-trigger membuat kita menjadi seorang pencemas. Yang kedua, nganggur, nggak beraktivitas. Ya, jadi buat teman-teman jangan berpikir bahwa beraktivitas itu hanya berhubungan dengan uang dan uang ya. Karena beraktivitas itu banyak banget. Bernyanyi, bermain musik, jalan-jalan, membersihkan rumah, ataupun beraktivitas hal-hal yang menyenangkan ya itu juga bagian dari aktivitas. Jadi kalau hanya berdiam diri, nggak beraktivitas, hidup tanpa tujuan, ya pasti akan membuat kita cemas karena pikiran kita akan terjebak nganggur, terjebak memikirkan hal yang bukan-bukan. Dan ingat, poin yang harus kita sadari bahwa jangan memikirkan hal-hal yang di luar kontrol diri kita. Yang bisa kita kontrol di dunia ini hanyalah diri kita sendiri. Kemudian poin yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan handphone, smartphone, gadget-gadget yang akan membuat kita ngefly ya, pikiran mengembara kemana-mana. Dan justru semakin banyak informasi yang kita peroleh dari smartphone, kadang-kadang informasinya juga sebagian banyaknya itu tidak berguna. Hanya sedikit informasi. Kalau kita buka YouTube, buka misalnya sosmed, membuka situs-situs lain yang berhubungan dengan hal-hal yang positif, nggak masalah. Misalnya buat perempuan, tentang resep makanan, atau laki-laki misalnya tips memperbaiki kendaraan, ataupun hal-hal lain yang bermanfaat, mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah menyentuh masalah hura-hura kehidupan yang glamor, yang atau informasi-informasi negatif lainnya yang banyak kita baca di media sosial, informasi kejahatan, informasi penyakit yang justru akan membuat kita takut dan lain sebagainya, itu sangat membuat kita akan mudah tercetus perasaan cemas yang tidak terkendali. Kemudian poin yang terakhir yang seperti kita ingat bahwa kita harus bisa bersikap mandiri, dan kita harus mampu untuk bangkit dan berjuang meskipun kita berjalan seorang diri. Ketika semua orang tidak bisa mendengar apa keluhan kita, orang tua kita tidak percaya terhadap diri kita, saudara kita tidak percaya dengan omongan kita, pasangan kita sendiri sudah tidak bisa mendengar apa pendapat kita, ya sudah, kita jalani sendiri. Kita mengambil keputusan, kita bertindak, kita berjalan menuju ke arah yang lebih baik atas dasar keputusan diri kita sendiri, dan kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan pastikan teman-teman semua, yang kita harus ingat bersama-sama bahwa ini benar-benar hidup kita, ini tanggung jawab kita, dan pada prinsipnya kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan diri kita selama kita hidup di dunia ini. Dan ingat satu lagi, kerugian apapun di dunia ini kadang-kadang tidak masalah selama kita tidak rugi di alam akhirat nanti, karena hidup yang sebenarnya adalah di dalam alam keabadian setelah kita meninggal dan bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa bangkit. Dan nanti seandainya ada kesempatan lagi, saya akan membahas tentang
masalah yang berhubungan dengan gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.